adalah kita juga akan pindah zona waktu. Satu-satunya lokasi di Indonesia yang kita pindah zona waktu itu jalur darat. Berapa Ibu? Iya, selamat datang di Provinsi Kalimantan. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 7.57. Posisi ini kita di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya teman-teman. Pagi ini barusan saya udah sarapan juga. Kita yang cepet-cepet aja ya, roti-roti, minum ya, udah siap semua, udah istirahat juga, udah seger lagi ya, siap untuk kita langsung gas menuju ke IKN. Tapi sebelum itu teman-teman, sebelum kita jalan seperti biasa, saya mau ajak teman-teman kita room tour dulu tempat penginapan kita semalam. Kita mulai dari ruang tidur dulu teman-teman. Ini saya ambil kamar yang single bed ya teman-teman. Lagi-lagi masih lanjutan kemarin, hotel ini banyak yang nginep itu sales ya teman-teman. Sales macam-macam juga, ada yang bahan bangunan, ada yang pecah belah ya, pokoknya macam-macam lah, banyak yang tinggal sini, jadi seru juga, rame gitu. Oke, ini bednya teman-teman 100 kali 200 ya, bada bantal, dan spesialnya di sini ada guling juga sama kayak kemarin, ada selimut ya. Ini lumayan nyaman juga teman-teman karena kasurnya depan langsung sama jendela, jadi kalau pagi-pagi itu langsung seger gitu, ada cahaya masuk ya. Terus ini ada gantungan di belakang pintu. Terus ada meja di sini teman-teman. Sebenarnya di sini ada TV juga ya, TV tabung di sini 14 in di atas meja, tapi saya taruh dulu di bawah karena saya perlu buat ngecas kan di atas meja biar luas gitulah. Kita fungsiin dulu di bawah biar aman. Terus ada colokan juga 2 ya, banyak. Di situ ada gantungan juga, ada cermin, ada wastafel. Terus kemudian di dalam sini ini toiletnya teman-teman ya. Ini toiletnya juga sudah lengkap sama hot shower, jadi nyaman sekali buat istirahat. Kita jalan capek-capek langsung mandi, enak banget. Dan di sini teman-teman, uniknya adalah di sini untuk satu kamar itu kita sharing AC ya. Jadi AC sebelah-sebelahan kayak gitu. Ini mumpung karena di sebelah lagi nggak ada orang, kosong, jadi kita bikin video gak ganggu ya. Kalau ada orang di sebelah kita mau ngomong-ngomong juga nggak enak karena suara akan lewat dari lubang AC gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini saya nginep di namanya Mes Ananda. Saya nggak tahu ini posisinya di mana teman-teman. Teman-teman bisa googling ya, mungkin yang di asli Palangkaraya atau domisili di sini tahu ya ini posisi di mana. Tapi jaraknya itu kurang lebih sekitar 3 kilo atau 2,5 kilo dari bundaran besar itu ya. Harganya di sini saya dapat via aplikasi teman-teman itu 107.000 ya, tapi kalau teman-teman pesan di sini langsung lebih murah ya. Ini aja harganya itu 95.000 untuk kamar yang seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita siap-siap, ambil helm, tas, langsung kita gas. Let's go. Kamar teman-teman jadi seperti bungalow ya. Nah, ini kita masuk ke bangunan yang satunya lagi, kita langsung ke parkiran motor. Oke, parkiran motor ini parkirannya cukup aman juga. Nanti malam-malam ini ada pagar digembok ya. Nah, ini ramai juga nih teman-teman, para sales ya nginep di sini. Terima kasih Palangkaraya, untuk satu malamnya kita boleh beristirahat di sini ya. Asik banget kota Palangkaraya. Kita butuh-butuh apa-apa komplit ya. Semuanya enak, suasana kotanya menyenangkan ya kan. Nggak begitu rame juga ya. Jadi kita pokoknya asik lah di sini ya. Dan yang paling asik lagi itu teman-teman, jalan-jalan di sini tuh besar-besar ya. Ini seperti yang kita lagi lewatin ini. Di jalan-jalan kota Palangkaraya itu hampir boleh saya bilang kayaknya jalannya semua besar-besar ya, rata-rata 2 lajur 1 arah ya teman-teman. Kalau biasa kan kita 2 lajur pulang pergi, nah ini 1 arah. Bahkan ini yang lagi kita lewatin 3 lajur 1 arah gitu. Udah gitu di tengah-tengahnya masih ada taman lagi kan, jadi masih bisa diperluas lagi seandainya suatu saat dibutuhkan gitu. Memang rencana jangka panjangnya tuh sudah ditata sejak awal sepertinya ya teman-teman. Terus untuk hiburannya, suasana buat olahraga ya, yang hobi-hobi lari, aduh itu enak banget deh di bundarannya itu ya kan. Orang jadi punya tempat buat rileks, mungkin buat ngumpul, banyak ruang terbukanya lah. Jadi warga-warga di sini enak banget gitu. Ya, pas hijau kita lintas
lurus terus menuju ke Banjarmasin ini teman-teman ya. Wow, ini suasana pagi hari di Palangkaraya ya teman-teman, jam 8.43. Ya, ini orang pada mau berangkat kerja mungkin, apa berangkat kuliah, atau mungkin sebagian ada yang mau ke Banjarmasin juga kayak kita nih. Ya kan. Oh, ini masih ada perkantoran juga nih. Ada Samsat sebelah kiri, Samsat Kota Palangka ya. Saya sampai di sini baru tahu teman-teman kalau Palangkaraya itu tidak disambung ya. Jadi Palangka sendiri, rayanya sendiri gitu. Jadi kalau di sini bilang nama kota ya Kota Palangka. Ya, di beberapa tulisan ini tulisan official, nama-nama kantor pemerintahan, tulisannya begitu. Jadi kita ikut yang officialnya aja. Sejak awal dari dulu taunya Palangkaraya tuh nyambung ya. Ternyata sampai sini baru tahu kalau itu pisah gitu. Kurang lebih kita di Kalimantan ini udah 3 hari ya teman-teman. Ini hari ini masuk ke hari keempat kita di Kalimantan, dan sejauh ini boleh saya bilang kita kan pindah-pindah kota terus tuh. Jadi dari Pangkalan Bun, terus Sampit, ya Palangkaraya. 3 hari apa 4 hari? 3 hari, sorry. Baru 3 kota ya. Untuk biaya hidup seperti makan, terus misalnya kayak tinggal ya, kita nginap-nginap itu ternyata nggak semahal itu ya teman-teman di Kalimantan. Mirip-mirip aja. Yang dia punya itunya beda jauh gitu. Selamat jalan. Oke, sepertinya kita udah keluar dari batas wilayah Kota Palangkaraya ya. Oke, balik lagi ke obrolan kita. Jadi untuk biaya hidupnya nggak semahal itu ternyata teman-teman. Biasa-biasa aja, sekali makan tuh kurang lebih kayak 20 gitu ya. Semalam gitu kita makan soto Banjar itu 26.000 sama minum ya. Saya nggak tahu itu mahal apa murah teman-teman. Maksudnya untuk ukuran di Palangkaraya, mungkin teman-teman yang dari Palangkaraya bisa boleh komen-komen ya, kasih informasi juga ke kita, itu kalau soto Banjar 26.000 itu mahal atau murah gitu. Tapi maksud saya untuk makanan-makanan lainnya seperti misalnya nasi-nasi bungkus ya, atau warung-warung gitu. Kalau kadang-kadang kan malam saya makan tuh udah nggak nyalain kamera kan teman-teman. Nah itu harganya mirip-mirip lah, sekitar 20 ribuan ya, 20.000, kadang-kadang 18 gitu. Nasi goreng 18 sudah telur double teman-teman ya. Jadi kurang lebih mirip-mirip saja sama kayak di Jakarta pada umumnya atau di Pulau Jawa ya. Keluar kota Palangkaraya ini di Jalan Trans Kalimantan ya. Nah, di sini saya baru lihat map, di sini disebutnya Jalan Trans ya. Kalau di Sumatera kan lintas Sumatera, kalau di sini Trans Kalimantan. Nah, ini jalan transnya ini sudah kembali mengecil lagi, 2 lajur 2 arah ya. Makanya teman-teman bisa lihat kalau masuk kota Palangka tuh jalannya besar-besar sekali ya. Asik banget lah pokoknya kalau kita berkendara di kota Palangka. Pokoknya kalau dari arah Sampit kira-kira 10 kilo sebelum masuk tengah kota yang bundaran itu jalannya udah besar ya. Jadi enak sekali lah untuk explore, baik jalan kaki kah atau naik motor, mobil. Enak banget, nggak ada macet ya kan, nggak ada rush hour gitu ya, misalnya pulang kerja atau berangkat sekolah itu nggak ada. Setiap jam ya segitu-gitu aja. Aduh, coba ya kalau Jakarta bisa kayak gitu. Aduh, menyenangkan sekali teman-teman. Ya, apalagi buat warga-warga Jakarta yang harus commuting tiap hari. Kalau datang ke kota lain, sesimpel nggak kena macet aja itu udah hiburan mungkin ya. Makanya kalau main ke daerah tuh, aduh, enak banget sih teman-teman. Untuk rute kita hari ini ya, setelah di Palangkaraya kita lanjut ke IKN. Destinasi berikutnya ya, untuk kita nginep malam ini kita akan menuju ke kota Banjarmasin. Wih, semangat banget nih, excited karena hari ini kita akan pindah provinsi teman-teman ya. Jadi kita sekarang ini masih di provinsi Kalimantan Tengah ya, Palangkaraya ibu kotanya. Dan untuk hari ini kita akan menuju Kalimantan Selatan, ibu kotanya Banjarmasin ya. Dengan total jarak itu kurang lebih dari kota Palangka ke Banjarmasin itu sekitar
hampir 200 kilo ya teman-teman, jadi 198 atau 195 ya, kurang lebih segitu. Dan untuk estimasi waktu tentunya teman-teman, estimasi waktu Kalimantan ya, karena di sini jalannya lurus, sepi, nggak lewat kota-kota dan nggak ada pasar, maksudnya nggak lintas pasar ya. Kalau di Jawa itu kan kadang-kadang kita lintas tuh, oh ada keramaian, ruko-ruko pasar. Nah di sini jarang teman-teman, makanya bisa cepat gitu ya. Sini estimasinya untuk 200 kilo itu 4 jam teman-teman, 4 jam setengah mungkin ya. Kencang sekali, tapi kalau kita ya mungkin lebih dari itulah. Sekarang ini jam 9, kemungkinan besar kita akan nyampe sekitar jam 2 mungkin ya, jam 2 atau mungkin ya jam 3 juga, 6 jaman mungkin ya. Kita jalan santai aja, mungkin akan banyak istirahat juga ya, menikmati di sepanjang perjalanan. Dan yang paling penting itu kita aman teman-teman ya, kita nggak usah terlalu kencang juga ya, mana kita juga belum menguasai medan di sini teman-teman, jadi kita santai aja sambil lihat-lihat lah, manakala ada misalnya jalan kurang bagus atau apa, kan kita bisa kans untuk manuvernya lebih baik gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk rute kita hari ini. So sama-sama aja teman-teman join, kita gas bareng-bareng menuju ke Banjarmasin untuk hari ini. Let's go, gaspol. Selain hari ini kita akan pindah provinsi teman-teman, hal unik lainnya untuk hari ini adalah kita juga akan pindah zona waktu ya. Jadi Palangkaraya ini masuk zona waktu Indonesia Barat, sementara Banjarmasin nanti ya kita akan masuk zona waktu Indonesia Tengah ya. Dan ini untuk pertama kali juga teman-teman saya pindah zona waktu via jalur darat ya. Biasanya kita pindah waktu itu kan di penyeberangan ya teman-teman. Seperti contoh kalau kita dari Jakarta ke Bali, dari Pulau Jawa ke Pulau Bali itu kan menyeberangi selat tuh. Nah, ketika kita turun, nah itu zona waktunya udah beda ya kan. Tapi ini masih di dalam satu pulau ya, kita lintas jalur darat langsung udah pindah nih. Jadi bisa saya bilang mungkin di Kalimantan inilah ya satu-satunya lokasi di Indonesia yang kita pindah zona waktu itu jalur darat gitu ya. Jadi nanti kita akan masuk ke Wita, akan lebih cepat 1 jam, sama seperti di Bali. Jadi kalau sekarang jam 9 berarti di Banjarmasin udah jam 10 ini ya. Biasanya kalau pindah zona waktu via laut teman-teman ya, kita tuh lebih aware gitu ya. Oh iya, kita kan udah nyebrang gitu ya, lebih taruh kira betul kalau kita ini udah pindah ke daerah lain jauh gitu, makanya zona waktunya berubah. Nah, kalau via jalur darat ini kadang-kadang kan nggak berasa ya, ya udah kita lewat aja sius gitu. Tahu-tahu waktunya udah lain. Jadi nggak begitu nyadar, udah maju 1 jam, padahal kayaknya kita lewatnya ya biasa aja gitu kan, kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu. Oh ini teman-teman bisa lihat nih lahan gambut ini ya, banyak basah-basah rawa gitu ya. Tuh airnya hitam di sini ya. Tuh di air-air yang tergenang ini. Tuh dia apa ya? Kalau di Jawa misalnya ada kubangan air gitu ya biasa aja kan, mungkin coklat atau becek gitu ya, atau semacam lumpur gitulah ya, lumpur yang coklat tanah merah gitu. Kalau di sini dia menghitam dia teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu bisa boleh komen-komen ya. Jadi kita sharing-sharing informasi juga, kok kenapa gitu ya dia jadi lebih hitam. Ngomong-ngomong soal zona waktu teman-teman, di Kalimantan ini terbagi menjadi 2 zona waktu ya, waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah ya. Dan pembagiannya itu bukan berdasarkan garis lintang atau bujur ya teman-teman. Biasanya itu nggak cuma di Indonesia sih, di negara-negara lain juga biasanya pembagian zona waktu itu berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan. Jadi biar warga-warganya itu nggak bingung, terus perputaran ekonomi dan
waktu kerja juga nggak bingung gitu ya. Misalnya kan kayak perbankan gitu kan teman-teman, itu kan biasanya ngikutin jam tuh perbankan, terus juga misalnya sekolah dan ya pokoknya bisnis lah ya, itu biar nggak rancu gitu. Oke, sedikit intermezzo teman-teman, jalannya seperti ini yang saya bilang. Jadi dibuatkan semacam jembatan gitu ya, nggak tinggi-tinggi banget, mungkin sekitar berapa ya, 1 atau 2 meter naik dari permukaan tanah, karena di bawah sini nih rawa semua. Nih teman-teman bisa lihat di bawah itu kan. Nah ini di jembatannya dibuatkan semacam jalur darurat buat istirahat mobil atau truk, motor juga. Nah seperti inilah di bawah ini rawa ya. Ini kondisi seperti ini tidak kita temukan di daerah lain ya. Daerah yang sudah kita eksplor sebelumnya kayak di Sumatera ini nggak ada ya. Jadi jalan ya biasa aja, ses gitu. Baru di Kalimantan ini dibuatkan jembatan kecil begini teman-teman, biar nggak kena banjir atau rawa-rawa itu ya. Di samping-sampingnya juga teman-teman bisa lihat ini tanamannya juga beda ini ya, hutannya. Itu ada kayak tanaman-tanaman air gitu teman-teman, apa pakis atau apa gitu ya. Daunnya sih seperti daun pakis. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya namanya. Tuh, sampai ke sana semua ya. Kanan juga ini lagi hijau-hijau banget nih. Mungkin kalau musim kemarau ya ini jauh lebih apa ya, warnanya udah menguning atau cenderung coklat mungkin. Melanjutkan obrolan yang tadi teman-teman, wah kita punya intermezzonya panjang juga nih ya, sepanjang jembatan yang tadi lah ya, soalnya asik banget riding di atas itu. Jadi untuk di Pulau Kalimantan ini kan, Kalimantan terbagi ada 3 negara ya teman-teman, ada Malaysia, terus ada Brunei juga. Nah kita bahas pembagian zona waktu Kalimantan yang bagian Indonesia aja ya. Jadi untuk di Kalimantan ada 5 provinsi teman-teman ya. Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah itu masuk ke zona waktu Indonesia Barat, sementara Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ya, 3 provinsi lainnya itu masuk ke zona waktu Indonesia Tengah. Jadi ini perpindahan zona waktu ini dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin ini ya. Nanti kita akan pas begitu lintas perbatasannya, atau kalau di map ditandain dengan garis putus-putusnya, nah itu langsung zona waktu udah ganti. Untuk handphone ya dia langsung baca GPS aja gitu. Jadi kalau udah lewat titik koordinatnya ke Banjarmasin otomatis dia ya. Sekarang kan udah beda ya, udah nggak kayak dulu kita mesti manual. Sekarang mah semuanya jam internet ya. Kita ikut yang apa, pusatnya ya nggak tahu juga. Pokoknya asal begitu handphone connect internet dia langsung jamnya ganti dia. Tadi juga kita udah lumayan berhenti kecil-kecil juga teman-teman, berapa kali, mungkin sekitar 2 kali 3 kali. Jadi masih stabil ini ya, baik Bistri maupun juga saya sendiri sebagai ridernya. Ini masuk di daerah Jabiren ya. Jabiren sekarang jam 9.57 kurang lebih, kita riding udah mungkin sekitar 2 jaman ya, 2 jaman atau 1,5 jam ini masih stabil kita ya. Ada apa nih di sebelah kanan, warung-warung juga ya. Ada rental PS bro. Wih, PS4. Saya nggak tahu teman-teman, PS4 di Jabiren Kalimantan Tengah ini berapa harga dia sejam ya. Kalau di
Pulau Jawa kayak di Malang ya, atau kayak di saya nggak tahu Jogja, pokoknya yang biasa kan tempat PS tuh banyak dekat-dekat kampus ya, anak-anak kampus banyak tuh winning apa bola segala PS ya. Biasa kan rame tuh di situ. Mungkin sejam PS4 berapa 10.000, saya nggak tahu juga teman-teman, udah lama nggak main PS. Saya terakhir main PS itu kayaknya PS2 deh. Saya PS3 saya udah nggak main teman-teman, terakhir PS2, jadi udah lama banget. Bahkan sampai hari ini saya nggak pernah main PS4, belum pernah, PS5 juga belum pernah. Udah nggak begitu ngikutin ya teman-teman. Terakhir saya mainnya tuh kalau di PS2 ya, kalau teman-teman yang main PS juga ngikutin gitu, di PS2 tuh saya terakhir main Need for Speed Underground ya kalau nggak salah. Need for Speed Underground, seneng juga tuh main mobil-mobil gitu kan, dia bisa modifikasi, habis itu ikut balapan turnamen gitu ya. Terus nanti kebuka mobil-mobilnya, livery-nya kebuka ya. Terus dulu kan kalau simpan tuh masih pakai memori tuh. Memori ya yang cabut colok yang kayak PS1 ya kan, masih pakai itu. Nah, selain itu ya bola ya biasa winning atau ya pokoknya itulah ya bola. Terus selain bola Need for Speed apalagi ya saya lupa teman-teman, tapi kurang lebih itulah yang saya paling ingat ya, yang paling demen saya main gitu. Habis itu naik ke PS3 udah nggak ngikutin, mainnya game komputer ya, Call of Duty ya, Call of Duty Modern Warfare 2 kalau nggak salah ya. Terus habis itu main game pokoknya tembak macam-macam lah, tembak, balap, City Skyline. Ya game-game itulah ya. Kalau teman-teman tanya, "Bang, sekarang masih main game nggak?" Masih, tapi sekali-kali aja, paling 1-2 kali ya. Jadi buat bentar bro, mobil kuning slow. Jadi 1-2 kali aja ya. Udah jarang-jarang banget main game online juga, udah jarang. Udah sangat berkurang lah teman-teman. Saya udah nggak main game yang kompetitif lagi ya, yang tembak cari menang, udah nggak. Ya pokoknya kita main buat relax aja gitu. Riding di Kalimantan ini enak sekali teman-teman ya menurut saya, karena pertama jalannya kosong, sepi, mulus ya. Terus kedua, jarak antar kota itu nggak begitu jauh teman-teman ya. Dari Pangkalan Bun ke Sampit itu sekitar 220, terus Sampit Palangkaraya juga 220 ya. Rata-rata itu di bawah 300, di bawah 250 bahkan ya. Nah untuk hari ini dari Palangkaraya ke Banjarmasin juga bahkan nggak nyampe 200 ya, 190 sekian gitu. Jadi kita jarak riding atau waktu riding harian itu nggak lama-lama banget gitu ya. Kalau kita startnya lebih pagi, mungkin siang atau sorenya kita bisa explore kota ya. Cuman karena saya kemarin startnya agak siangan, jadi kadang-kadang nyampe kotanya udah kesorean gitu, mau explore udah gelap. Jadi baru kesampaian kemarin di Palangkaraya ya. Lumayan lah kita explore sedikit, 1-2 jam gitu, lihat-lihat jalan-jalan sekalian juga biar nggak duduk mulu ya. Ini juga kemungkinan kalau kita nyampe di Banjarmasin belum terlalu sore ya atau siang ya, bolehlah kita explore di kota Banjarmasin gitu. Seru aja jalan-jalan ya, sekalian gerakan juga biar di badan itu enak gitu ya. Kalau teman-teman notice ya, sepanjang perjalanan hari ini lepas dari Palangkaraya sampai masuk di sini sekarang ini ya, ini kita udah jalan cover sekitar 80 kilo ya, kurang lebih 80 kilo, dan sampai di sini itu nggak ada lihat ini ya, sawit ya. Nih teman-teman bisa lihat kiri kanan kita ya hutan aja gitu, hutan. Mungkin aslinya memang seperti ini ya, ya begini aja tanaman-tanamannya. Nggak ada sawit, terus kelihatan kayak karet juga nggak ada gitu ya. Jadi masih alami gitu. Mungkin karena daerah sini rawan banjir mungkin, karena udah lewat di beberapa tempat dari tadi juga ada tulisan rawan banjir gitu. Jadi mungkin kalau dibuatkan perkebunan atau sawit dan kawan-kawannya mungkin kurang begitu bagus ya lahannya atau tanah di daerah sini untuk perkebunan itu. Riding di Kalimantan ini teman-teman, kita kalau masuk kota itu ada beberapa kota kayak di Pangkalan Bun itu dia nggak ada gapuranya, tapi kita bisa foto di dia punya landmarknya, biasanya di tengah-tengah kota kayak bundaran gitu ya.
Jadi kalau teman-teman mau biasa di Jawa riding fotonya sama gapura, nah kalau di sini jarang ada gapura ya, gapura selamat datang biasanya langsung ke tengah kota dan langsung foto di kayak dia punya alun-alun, taman. Banyak taman di sini teman-teman di Palangkaraya, tamannya mungkin ada 3 atau 4 tapi yang besar-besar punya ya. Sampit juga ya, rata-rata di pinggir-pinggir sungai karena memang di Kalimantan ini kan banyak sungai-sungai besar ya. Jadi memang tempat wisata atau tempat ya buat orang santai-santai foto-foto. Patung-patung ikoniknya itu biasanya di pinggiran sungai seperti itu teman-teman. Mungkin di Banjarmasin ini juga di pinggiran sungai ya. Saya belum pernah juga teman-teman sebelumnya ke Banjarmasin ya. Jadi ini first time juga buat saya dan Bisri, buat teman-teman juga yang belum pernah ke Banjarmasin. Nah ini bareng-bareng ya, saya ajak kita first experience di Kalimantan juga dan juga ke Banjarmasin. Sejauh ini 3 kota menyenangkan teman-teman, asik banget riding di sini. Kota-kotanya pun asik, makanannya murah, enak ya. Nasi gorengnya jos gandos. Soalnya tiap malam yang gampang aja ya kan, dekat penginapan paling banyak jualannya nasi goreng. Misalnya yang punya penginapan di mana tuh, Ci? Di sini yang enak di mana, Ci? Gitu. Nasi goreng itu tuh di situ lampu merah tuh. Oke. Kita gas ke sana. Enak juga. Rata-rata telur double 18.000. Jadi mantap sekali kan. Kadang kalau di Jakarta tuh malah telur doublenya 20 ya. Sini masih 18. Masih murah. Oke, kita masuk di pemerintah Kabupaten Pulang Pisau nih di sini teman-teman ya. Sekarang jam 10.23. Nah, ini masuk di Pulang Pisau. Disambut sama banyak jualan-jualan ini ya, warung-warung pinggir jalan. Nih, ada warung juga. Wih. Warung nasi apa warung apa tuh? Kayak kita lintas terus aja. Belum terlalu lapar sih, masih ada roti-roti juga. Paling nanti mau beli-beli minum-minum lah ya. Nah, ini Trans Kalimantan yang mana? Nah, kiri ya, kiri. Nah, ini jembatan Pulang Pisaunya nih. Iya. Nah, jembatan di sini rata-rata ya sepanjang-panjang ini nih, teman-teman. Karena sungainya tuh besar-besar ya. Bayangin aja, kapal DLU bisa masuk kan. Nah, berarti bisa teman-teman bayangkan sebesar apa dia punya sungainya sampai kapal sebesar itu bisa masuk. Kita break dulu di sini pas ada Bali nih. Mantap, Bro. Ya teman-teman, kita water break dulu. Ini posisi saya nggak tahu di mana teman-teman, tapi kurang lebih jarak kita tuh sekitar 100 kilo lagi masuk ke Banjarmasin. Tadi di Pulang Pisau ya, kalau nggak salah Kabupaten Pulang Pisau. Ini kita break dulu di jalan Trans Kalimantan ini. Seperti ini untuk jalan transnya. Jadi sangat sepi sekali, bahkan lebih sepi dari jalan lintas Sumatera. Ya, ini saya berhenti ada sepertinya kayak warung atau rumah penduduk ini ya, tutup. Mobil 1-2 saja yang lewat ya, nggak seramai di lintas Sumatera. Dan seperti yang tadi kita udah obrolin teman-teman, untuk di sini airnya itu kalau ada kayak kumpulan air gitu ya, atau ada kubangan, dia warnanya hitam begini. Semua tempat ya teman-teman di yang kita udah lintas ini 3 kota. Nah, rata-rata seperti ini teman-teman, hitam begini ya. Tapi ada ikan sih kayaknya, soalnya ada celup gitu. Jadi sebelah sana juga ada, sebelah sana kadang-kadang suka ada gitu ya, hitam begini. Baik yang tergenang seperti ini, artinya yang nggak bergerak, maupun yang air mengalir ya. Air mengalir juga sama teman-teman, tadi saya ada lihat juga itu air mengalirnya lumayan deras, tapi ya untuk kondisi warna airnya ya hitam begini teman-teman. Oke, paling kita break di sini nggak lama-lama teman-teman ya, santai sebentar. Ya, saya tadi udah lumayan duduk-duduk juga dari tadi. Habis itu kita langsung lanjut lagi. Mungkin 5 menit lagi kita jalan. Ini di sebelah kanan ada PN teman-teman, PN Pulang Pisau. Nah, sebelah kanan ini lagi ada Polres ya, Polresnya Pulang Pisau di sini. Oh, berarti di sini ngumpul semua ya pemerintahan di sini. Oke. Kita lintas saja terus menuju ke
Ini titik kita nanti mau makan siang di Kuala Kapuas ya teman-teman. 46 kilo lagi atau sekitar 1 jam dari sini. Kita makan yang cepet aja teman-teman, seperti biasa. Cari chicken aja ya kan, makan biar nggak buang-buang waktu, nggak mikir-mikir lagi mau yang mana atau nyari-nyari lagi. Jam 11 berarti kita nyampe sekitar mungkin ya jam 12 pas jam makan siang lah ya. Mungkin agak rame sedikit tapi nggak masalah. Sekarang kita santai-santai juga cari penginapan nih buat hari ini di Banjarmasin ya. Nanti kita nginap aja di Banjarmasin. Kalau nggak ada berarti mungkin kita geser ke kota berikutnya aja ya, yang penginapannya banyak gitu, apa Martapura, apa Banjarbaru. Nanti kita lihat aja ya, soalnya kota-kota ini kan berdekatan. Dan untuk fasilitasnya juga banyak di sana, fasilitas penginapannya ya. Baru kita lihat, menyesuaikan aja di perjalanan. Kapuas Banjarmasin lurus. Oke. Kita lurus terus teman-teman. Oh, ini sebelah kiri ini pemerintah kabupaten ya, Pemkab, perkantoran Pulang Pisau. Ini mengarah ke Kuala Kapuas, 36 kilo lagi. Nah, lumayan dekat ini ya. Per siang ini cuacanya bagus banget ya teman-teman, tapi saking bagusnya pol-polan ini 34 34 35 tadi. Panas pol. Tapi untuk langitnya bagus banget ya hari ini. Kita dapat biru-biru, kemarin kayaknya panas tapi agak apa ya, langitnya tuh putih semua gitu. Kalau hari ini masih ada nih biru-biru, jadi asik banget. Pokoknya kalau riding kita lihat horizon biru hijau gitu, enak banget ya, semangat. Ini apa nih? Selamat jalan. Oke. Kita lintas. Kita masuk di Kabupaten Kapuas, Kota Air. Foto dulu lah, bro. Iya kan? Iya. Foto dulu sebentar, habis itu baru kita lanjut obrolan kita lagi. Posisi kita udah masuk di Kabupaten Kapuas, teman-teman. Udah foto-foto tadi di landmarknya itu ya. Sekarang jam 11.32. Nah, ini masuk di sini ada yang menarik nih teman-teman ya. Tadi kita pas lintas ada lihat beberapa rumah sebelum ini ya. Dia rumahnya itu bergaya Bali ya teman-teman. Ya mungkin saja di sini ada trans yang dari Bali. Nah ini sebelah kanan teman-teman bisa lihat ya. Ini kan kalau di Bali banyak tuh yang ada kayak gini nih depan rumah biasanya ya kan. Nah mungkin di sini apa warga trans dari Bali mungkin ya. Soalnya kalau 1-2 ya mungkin bukan trans ya teman-teman. Mungkin ya warga yang merantau ke sini. Tapi ini kenapa temboknya pecah? Tabrak kali. Kalau 1-2 ya mungkin dia rantau aja sendirian ya. Tapi kalau ini semuanya hampir sekampung ya, kemungkinan besar itu pasti ini ya, apa namanya, trans. Nah ini sebelah kanan ada tempat untuk ibadahnya ya. Jadi vibes-nya kita jalan di Kalimantan tapi rasa Bali. Di Kabupaten Kapuas, posisi kita sekarang kurang lebih 15 kilo lagi masuk ke kota Kuala Kapuas ya. Ini depan jalan ini semua kayaknya Bali ya. Warga Bali kayaknya tuh ya kan. Ini kanan juga, di vibes-nya tuh kayak di sana ya. Aduh, jadi kangen Bali juga nih kalau lihat kayak gini. Kapan ya ke Bali lagi ya? Tahun ini belum ada ke Bali sih. 2025 ini. Ya mungkin nanti kita set waktu, kita akan main lagi ke Bali ya teman-teman, dan explore di daerah-daerah yang belum kita datengin juga. Masih banyak teman-teman di Bali yang belum saya datengin ya, ataupun nginap gitu kan. Masih banyak daerah yang belum kita main gitu. Bali kan besar ya. Oke, kita lanjut terus. Udah lapar juga, 14 kilo lagi. Oh iya, habis isi 40.000. Untuk hari ini kita isi baru 1 kali ya teman-teman, karena jaraknya juga gorengan. Aduh, tapi mau makan siang. Makan siang aja langsung lah, jangan membanyakan jajan, nanti makannya nggak bener. Ingat kata emak, makan tuh pakai nasi langsung ya kan. Oke, ini kita menyeberangi sungai besar lagi teman-teman. Saya nggak tahu ini nama sungainya apa.
Oh, ini ada bis trouble. Wah, olinya bro, bocor. Di atas jembatan pula lagi. Aha, ini dia bro. Andalan kita. Masuk. Ya teman-teman, kita udah pesan andalan nasi sama dada. Kali ini tambahannya patas, asli lapar banget ini ya. Plus tambahannya saya minta es batu. Ya kita ada air, tuang langsung. Ini seger banget ini. Totalan nasi dada patas ya, 33.000. Cocok. Wah, ini dia teman-teman. Kulitnya ini ya. Save the best for the last. Ntar terakhir. Udah habis makan teman-teman, kita langsung jalan lagi. Gokil, panas banget. Kalau kita Trans Kalimantan teman-teman, lewat arah sana ya, tapi karena kita mau langsung nyebrang aja, biar nggak usah jalan muter. Kalau Trans Kalimantan tuh dia lewat jembatan tapi agak muter ya. Nah kita masuk kota Kuala Kapuas, terus kita langsung nyebrang pakai ferry aja. Ada ferry kecil ya. Tadi saya nanya-nanya juga. Oh lewat situ aja bang, lebih dekat dia ya. Oke lah, kita ikut informasi Warlock ya enggak bias. Wih, guest house pas juga, kita lagi cari guest house kan. Apa nginep sini aja ya? Enggak, sana aja deh, Banjarmasin aja. Oke, waduh, ada ayam penyet lagi depan ini. Oke, kita ambil kanan. Wah, nggak kelihatan ada ayam penyet. Kalau tahu gitu kita masuk ya ayam penyet. Pedes-pedes siang-siang panas begini kan seger juga. Udah lama nggak makan penyet atau geprek ya. Ntar deh pulang sampai nyentuh Pulau Jawa baru kita nyari ya. Nih anak-anak SMP 1 ya, Madrasah Negeri 1 ya, Kapuas. Oke, pada bubaran. Ya kita masuk pemukiman warga dulu ini, perkampungan ya. Di Kuala Kapuas. Ramai juga pada teman-teman ini, pada nempel-nempel semua ya. Satu rumah dengan rumah yang lain. Wah, tapi bawahnya rumahnya panggung ya, teman-teman. Tuh ya kan. Ini pada rumah panggung, atau kalau enggak mesti banyak. Kalau mau langsung ditanam mesti banyak urukan ini. Di map sih tulisnya depan sini. Coba aja. Let's go. Kita belum tahu juga ini perahu atau boatnya kayak gimana ya, pokoknya nanti kita experience bareng-bareng lah nyebrang di Kalimantan ini. Oke, ini dia teman-teman untuk sungainya. Ini kayaknya. Berapa ibu? 3.000. Kasih. Ya. Kita maju teman-teman. Nah ini dia kapalnya ya. Jadi motor roda 2 3.000. Wih, sudah termasuk jasa raharja bro. Ada asuransinya ya. Mantap kali nih, ferry doa bersama. Selat Hampatung. Kita nyebrang sana. Simpan dulu di sini kenang-kenangan. Oke, kita masuk. Oke, sebentar lagi sandar teman-teman, tinggal putar kepala aja. Kita siap-siap ke motor langsung. Sip. Let's go. Nah, ini kemana nih? Kanan apa kiri? Oh, kanan kita. Iya. Akhirnya merasakan nyebrang juga di Pulau Kalimantan, nyebrang sungai. Semotor 3.000 teman-teman, sekali jalan bawa 20 ya. Berarti sekali jalan 60-50 ribu lah ya.
Satu hari berapa trip tuh? Ntar pakai sarung dulu, kalau nggak gosong. Ini udah di depan kita udah Trans Kalimantan lagi teman-teman ya. Kalau kita tadi nggak naik kapal, muternya agak lumayan. Ini karena kita naik kapal jadi iritnya apa? Pangkas jalan muter ya. Oke, langsung gas. Kayaknya memang masih andalan sih itu untuk perahunya. Jadi banyak yang bolak-balik memang pakai itu terus ya. Asli teman-teman, siang ini ya, kebakar banget. Hari ini lebih panas dari 2-3 hari sebelumnya ya. Itu kita riding masih santai ya. Kadang-kadang juga mendung, tapi ini langit biru kebuka ya. Awan di depan kita hampir bisa dibilang bersih, nggak ada awan. Jadi panasnya pol bro. Ini sekarang 35, tadi sempat terpanas 37 teman-teman. Kayaknya pas naik ferry itu ya, kita kan pelan, nggak ada angin, makanya panas banget. Gokil bro. Gila, 37. Selamat jalan bumi Pancasila. Oke. Iya, selamat datang di Provinsi Kalimantan Selatan. Iya, kita udah lewat batasnya teman-teman. Sebentar lagi jam kita akan berubah ini ya, maju 1 jam. Jadi lewat batas yang tadi langsung jam kita udah lebih cepat masuk ke Wita ya. Agak lain sih teman-teman ya, rasanya gimana gitu. Soalnya batas ke sana ya sebelum garis itu mundur 1 jam, di sini udah langsung lewat 1 jam. Gimana kalau orang yang tinggal di perbatasan ya. Nah, ini sebelah kiri lagi antri ini nih, solar ya. Wow, benar-benar. Ini jam kita udah berubah atau belum ya? Ini sekarang 1:30. Coba nanti di depan lagi ya. Oh, ini ada Tugu lagi teman-teman. Tadi Provinsi Kalimantan Selatan ini hijau lagi. Kasela ya. Di HP udah keganti teman-teman. Udah keganti 2:30. Cuma dengan lewat garis itu jam kita langsung lain. Mundur lagi jamnya. Lucu banget ya. Mungkin jam saya nanti kalau udah connect ke handphone baru dia otomatis berubah lagi. Kita masuk di kawasan Anjir Pasar nih teman-teman. Ini memang namanya Anjir ya, Anjir Pasar. Coba kita lihat. Pasti ada dia punya nama toko lagi atau nama alamat ya. Nah, ini daerah pasarnya nih. Jalan Trans Kalimantan. Oh, nama kecamatannya Anjir Pasar ya. Di Kalimantan Selatan ini. Oke, Rocket Chicken, Sonic Chicken. Panas banget ya, gila. Lihat Indomaret rasanya udah pengen masuk. Saya hari ini belum ada minum yang rasa-rasa teman-teman. Hari ini masih bertahan dengan air putih aja, tawar. Tadi udah minum es tapi tetap tawar ya. Nggak tahu hari ini bisa nggak bertahan tanpa minum manis. Sebaiknya sih nggak minum manis ya teman-teman. Kalau mau minum es teh tawar ya, atau air es gitu, es kosong. Nah itulah. Sebaiknya sih hindari yang manis-manis atau yang berwarna. Tapi kalau udah pengen banget, sedikit boleh lah. Ya, jangan terlalu ditahan-tahan juga. Masuk sampai di sini teman-teman, untuk plat nomor udah ganti ya. Jadi dari Kalimantan Tengah KH. Nah, di posisi kita sekarang ini udah DA ya. DA untuk Banjarmasin. Saya nggak tahu Banjarmasin dan sekitarnya kah, atau Banjarmasin saja. Boleh teman-teman yang dari Banjar ya, boleh komen-komen ya, biar kita juga tahu nih di Kalimantan Selatan plat nomornya apa ya. Dan untuk sekarang ini PR saya masih banyak nih teman-teman ya. Penginapan belum dapat ya kan. Terus sekarang ini udah jam 3.41, saya juga belum nyuci. Jadi ini PR banyak banget nih untuk sore ini. Saya nanti begitu nyampe, terus nanti kita merapat kemana gitu, nyantai buat nyari atau pesan penginapan. Saya sebenarnya teman-teman ada dikasih nomor mes ini juga ya, mes sales juga. Saya udah WA penuh ternyata. Waduh, ini kayaknya
lagi musim sales datang ke Kalimantan ya, semua habis, Palangka habis, mana-mana habis. Ya sudahlah, ini mungkin kita cari agak hotel, budgetnya agak melar dikit, nggak apa-apa ya. Yang penting kita malam ini bisa istirahat dengan tenang dan nyaman gitu ya. Motor juga aman. Pokoknya saya cari tuh yang sekiranya kitanya enak, motornya juga ini biar kita tidurnya nggak was-was gitu ya. Kalau nggak kepikiran juga. Iya teman-teman, akhirnya kita touchdown juga di kota Banjarmasin. Wih, welcome teman-teman semua. Ini di sebelah kanan kita, woi ada ibu-ibu mau ke kanan. Di sebelah kanan kita tadi tuh ada Universitas Lambung Mangkurat ya, atau di sini bilangnya Unlam ya. Nah, ini udah mulai banyak hotel-hotel juga, tapi saya tadi sempat berhenti sebentar, udah pesan ya. Nanti pokoknya kita akan review seperti biasa pas kita mau check out aja. Untuk kegiatan sore ini teman-teman nampaknya agak sibuk ini ya. Mungkin kalau masih ada waktu sempat kita akan keliling juga ya. So pastikan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya. Dia akan ada notifikasi pas video baru muncul. Pokoknya sore ini kita bakal sibuk, mungkin mau nyuci dulu, habis nyuci ya pokoknya kita akan keliling-keliling lah di kota Banjarmasin ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di next video. Kita akan pokoknya gas terus. Bye bye. 6,2 kilo lagi menuju penginapan Salin, baru kita gas.